Halo para penonton setia Kisah Mata. Kali ini saya akan membawa Anda dalam kisah yang mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali untuk menjelajah sendirian di malam hari, terutama di tempat-tempat yang dipenuhi legenda dan mitos. Mari kita mulai. Kisah Mata. Di sebuah desa kecil yang terpencil, tersembunyi di antara rimbunan hutan dan rawa-rawa, hiduplah seorang pemuda bernama Fauzi. Pemuda berusia 26 tahun ini dikenal sebagai sosok yang pemberani. Ia seringkali mengabaikan pantangan yang diyakini masyarakat desa. Pantangan yang dipercaya sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang mereka. Bagi Fauzi, cerita-cerita tentang makhluk halus di rawa rimba hanyalah dongeng. Hanya untuk menakut-nakuti anak-anak kecil. Namun, desa itu memiliki cerita lama yang kerap diperbincangkan di malam-malam yang sunyi. Konon katanya, rawa rimba dihuni oleh sosok misterius, sebuah bayangan yang mengintai mereka yang berani melanggar batas. Roh perempuan yang terjebak di antara dunia kita dan alam lain, menunggu jiwa-jiwa yang tersesat untuk dibawa ke kedalaman rawa. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam di ufuk barat dan warna langit mulai berubah jingga, Fauzi memutuskan untuk pergi ke rawa rimba. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti di sana. Dengan membawa senter kecil dan keberanian yang tak terkalahkan, Fauzi melangkah menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin gelap. Jalan itu sudah hampir tertutup oleh dedaunan dan ranting pohon yang bergelantungan. Udaranya dingin, begitu sunyi seolah alam sekitarnya berhenti bernapas saat ia semakin mendekati rawa rimba. Angin bertiup lembut, menyibak dedaunan dan ranting yang menjuntai, seakan-akan memberi peringatan tak kasat mata. Fauzi mengabaikan semua perasaan aneh yang mulai merayapi hatinya, tak menghiraukan suara bisikan kecil di dalam pikirannya yang memintanya untuk berbalik. Ketika ia tiba di tepian rawa itu, suasana semakin mencekam. Fauzi menyalakan senter kecilnya, menyinari permukaan air yang begitu tenang dan berwarna gelap. Tiba-tiba, dari sudut matanya, Fauzi menangkap sesuatu. Sebuah bayangan samar muncul di antara pepohonan. Ia melihatnya dengan lebih jelas. Sesosok wanita berbalut kain putih panjang berdiri di kejauhan. Tubuhnya tegak namun terasa melayang di atas permukaan air rawa yang dingin. Rasa takut mulai merambat ke setiap bagian tubuh Fauzi. Kakinya ingin berbalik, tetapi tubuhnya seolah terpaku, tak mampu bergerak sedikit pun. Makhluk itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya yang tertutup rambut hitam panjang yang kusut dan lepek. Mata kosong hitamnya menatap lurus ke arah Fauzi, tanpa ekspresi namun penuh dendam. Seluruh tubuh Fauzi gemetar. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah pandangannya semakin kabur. Siapa kau? Fauzi berusaha bicara, namun suaranya bergetar parau, hampir tak terdengar. Makhluk itu perlahan tersenyum, senyuman lebar yang tidak wajar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan kotor. Tawa rendah terdengar dari mulutnya, tawa yang bergema di seluruh rawa, menyebarkan kengerian dalam kesunyian yang pekat. Tanpa berpikir panjang, Fauzi berbalik, berlari secepat mungkin menjauhi rawa itu. Namun, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seolah-olah menambah beban di kakinya, seakan ada yang menariknya kembali ke tempat asal sosok itu. Ketika akhirnya Fauzi berhasil sampai di pinggir hutan, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi, namun perasaan dingin tetap menyelubunginya. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan itu sudah lenyap, hanya meninggalkan bau anyir yang menyengat. Malam itu, Fauzi tidak bisa tidur. Di rumahnya yang kecil dan sederhana, ia terus-menerus mendengar suara-suara aneh. Bisikan yang memanggil namanya, desahan panjang yang berasal dari sudut-sudut gelap di dalam kamarnya. Hari demi hari berlalu, namun ketakutan itu tak kunjung pudar. Fauzi mulai diganggu oleh bayangan hitam yang muncul sekilas di balik jendela. Dan setiap malam ia selalu mendengar suara tawa rendah yang menggaung di telinganya, mengisi malam-malamnya dengan kecemasan yang tak berujung. Ia mencoba mengabaikan, menganggap semua hanya ilusi akibat ketakutannya yang berlebihan. Namun semakin ia mengabaikan, semakin sering suara itu muncul. Semakin sering bayangan itu menampakkan diri. Di suatu malam yang tenang, Fauzi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kembali di rawa rimba. Sosok wanita itu berdiri di sana, menunggunya, memanggil namanya dengan suara lembut yang memikat namun dingin. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba berlari, melesat cepat ke dalam gelap.
Fauzi terbangun dengan napas tersengal, wajahnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya dipenuhi perasaan yang tak mampu ia pahami, campuran antara ketakutan dan ketertarikan yang memikat. Akhirnya, Fauzi menyadari sesuatu. Sosok itu bukan hanya bayangan yang lewat. Mungkin, roh dari Rawa Rimba menginginkan sesuatu darinya. Mungkin, roh itu mencari jiwa yang tak bisa dilepaskannya. Dalam keheningan malam, Fauzi teringat akan semua cerita desa yang selama ini ia abaikan, semua peringatan yang ia anggap hanya sebagai dongeng. Kini, semua itu terasa begitu nyata dan sangat mengerikan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fauzi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hindari. Kegelapan yang ditemuinya di Rawa Rimba tidak akan pernah menghilang, tidak akan pernah melepaskannya. Terkadang, makhluk yang menghantui mimpi buruk kita menyelinap ke dalam kehidupan kita. Mereka mengintai dalam bayangan, mengenakan topeng dari ketakutan terdalam kita, menunggu kita untuk tersesat. Dan Fauzi, kini ia telah terjebak dalam bayangan itu. Sebuah tarian dengan kematian yang mengintainya dalam setiap sudut gelap. Jadi jika Anda berada di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang dikenal angker, ingatlah, Anda mungkin hanya seorang pejalan yang lewat. Namun ada yang tak pernah pergi. Ada yang menunggu Anda untuk tersesat. Sekian kisah malam ini di Kisah Mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingatlah, tak semua bayangan hanyalah ilusi. Kisah Mata.